Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar. 1. Menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah. 2. Mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. 3. Menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. 4. Menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Indikator pembelajaran. 1. Memahami, menyajikan kesimpulan dan mengkomunikasikan materi tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. 2. Memahami, menyajikan kesimpulan dan mengkomunikasikan tentang nama-nama Al-Quran. 3. Memahami, menyajikan kesimpulan dan mengkomunikasikan tentang perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. 2. Menjelaskan nama-nama Al-Quran. 3. Menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah. 1. Pengertian Al-Quran. Secara umum, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari lafaz berbahasa Arab dan merupakan kitab suci yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah serta terjaga kemurniannya sampai sekarang. Al-Quran menurut para ulama secara kebahasaan. Menurut Al-Lihiyani, Quran adalah bentuk kata benda, inti atau masdar dari kata qara'a yang artinya membaca. Dari kata ini, diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan tasrifnya adalah sebagai berikut: qara'a yaqra'u Qur'anan maqru'un. Menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafaz qarana, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Al-Quran menurut para ulama secara terminologi. Syekh Muhammad Khudari Beg. Dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Khudari Beg mendefinisikan Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang B. Subhi Saleh. Subhi Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Nama-nama Al-Quran. Beberapa nama Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering didengar atau dilekatkan pada kitab suci terakhir ini. Yang kedua, Alkitab. Al-Quran sering disebut dengan Kitabullah yang berarti kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. 3. Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Keempat, Az-Zikr. Az-Zikr berarti pemberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. 5. At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Perilaku orang yang memahami atau berpegang teguh kepada Al-Quran, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki budi pekerti yang luhur, karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik, serta etika kehidupan yang baik pula. 2. Senantiasa melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan semua ibadah, di antaranya sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. 3. Bergaul dengan sesama dengan baik, sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.